Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Setengah Sayap. Guys, kali ini mohon maaf kalau misalnya ada noise karena gue tag di luar. Jadi gue lagi camp di Bukit Kabayan, kaki Gunung Salak. Tapi di video kali ini nggak ada narasumber, tapi gue ingin membacakan cerita atau kisah dari teman kita, yaitu Kak Ina Purap dari NTT asalnya kalau nggak salah. Nah, gue mau bacain cerita yang sudah dia kirimi tentang kisah setengah sayapnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Oke, jadi ini adalah cerita dari Ina Purap dengan akun Instagram di lado.ina, bercerita tentang namaku Ina Purap. Orang-orang sering memanggilku Napurap, katanya. Nama cowok Aming. Ini gue samarkan ya, karena ya nggak etis kalau gue nyebutin nama aslinya. Orang ketiga inisialnya itu R. Nah, untuk sekedar info, Kak Ina Purap ini wanita ya guys ya. Jadi gue akan membacakan cerita dari sudut pandang wanita. Dan teman curhat berinisial D, di mana si D ini adalah kakak dari orang ketiga. Berarti si D ini adalah kakaknya R. Ina bercerita tentang kisahnya. Diawali dari kisah cintaku 1 Agustus 2013, katanya. Awal dari kisah ini ketika aku masih di bangku SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tepatnya pada hari Kamis, kami jadian dan mungkin aku adalah orang yang paling bahagia di kala itu. Karena di saat itu pula aku baru putus dari cinta monyetku. Oke. Semua berjalan normal sampai bulan dimana aku mengikuti ujian UN. Dan dia tiba-tiba aja bilang, nanti kalau kamu udah lulus kita langsung nikah yuk. Wajar, aku kaget dong. Masa aku sekolah ujung-ujungnya tamat dari SMA langsung nikah? Jawabku. Dari jawaban itu, aku minta waktu setahun buat puas-puasin masa muda gitu sebelum nikah dan dari sinilah kisah perjuangan demi pengorbanan terjadi. Aku nggak tahu pas tanggal, bulan, tapi yang pasti masih di akhir tahun 2014, aku memutuskan merantau ke Surabaya dengan tujuan pengen nginjak jembatan Suramadu. Ketika aku lagi di perjalanan ke Surabaya, tiba-tiba si D telepon. Katanya aku disuruh merantau ke Makassar. Cuma jawabanku di kala itu sambil bercanda. Masa Makassar masih daerah timur, aku dari timur ke timur lagi kan gak lucu kakak. Aku pengen nginjak tanah Jawa aja, sambil ketawa-ketawa gitu. Dan dia pun mengiyakan. Sebelum itu setahun sebelumnya dari 2013 sampai 2014, kami udah sering komunikasi walau hanya sekedar curhatan alay-alay pada masa itu. Dan ketika aku udah di Surabaya 3 bulan, si D menelpon. Katanya dia minta tolong untuk cowokku yang berinisial Aming untuk ke Makassar katanya. Buat bantuin pacar dia atau si D kerjaan gitulah. Ternyata sebenarnya disuruh ke Makassar untuk pura-pura si cowok ini sama R pacaran. Oke, jadi maksudnya gini ya guys. Kan si Kak Ina ini punya teman curhat, si D. Si D punya adik inisialnya R. Nah, si cowoknya Kak Ina ini diminta tolong untuk pura-pura jadi pacarnya si R, adiknya teman curhatnya. Untuk manasin pacar adiknya, di mana posisi dia sebagai orang ketiga dalam hubungan kami, dan ternyata usut punya usut, inisial R ini lagi putus sama pacarnya di mana pacarnya itu suami orang. Oke, di sini ada noise sedikit, gua keep bentar ya. Oke, tadi ada sedikit iklan. Balik lagi ke ceritanya. Dan di posisi saya, wajar dong gak terima kalau pacar saya disuruh bantu untuk hal-hal yang gak masuk akal. Dan ujung-ujungnya emang benar mereka berdua pacaran dan dengan pedenya si R ini kirim foto mereka berdua lagi dalam selimut. Posisi duduk dan aku tahu mereka gak pakai baju karena si R ini kelihatan bagian punggungnya. Di situ saya marah dengan santainya si D kakak dari R ini ngejawab wajar dong kalau mereka saling suka. Berarti ini definisi temen curhat nggak tahu diri ya. Di situ saya mati-matian berpegangan dari awal
perjanjian cuma membantu, tapi di situ saya kalah jarak dan waktu. Berbulan-bulan sampai setahun saya biarkan saja hubungan itu tanpa kepastian, dan gak tahu kenapa udah setahun itu si cowok telepon saya. Posisi jam 1 malam dan disuruh jemput dia di pelabuhan Tanjung Priuk. Saya kaget dan saya minta dia ngikut teman yang turun di Surabaya juga. Nanti besok baru pikirin lagi. Beberapa hari kemudian saya ketemu sama dia di daerah Belauran Baru dan saya tanya, kenapa bisa sampai ke Surabaya? Bukannya kalian udah kayak perangko? Terus si cowoknya jawab, saya udah ninggalin dia, saya mau hidupnya sama kamu aja. Saya gak percaya kalau gak ada hujan, gak ada angin, kamu tiba-tiba ninggalin dia. Sumpah demi nama Allah, kami pisah pun secara baik-baik, katanya. Nah terus si Kak Ina nih bilang, oh baguslah, intinya aku gak mau ke depannya ada masalah berhubungan sama cewek R itu. Kamu tahu sendiri hak aku diambil secara halus, udah gitu dia buat status Facebook seolah-olah aku yang ganjen sama pacar atau suaminya dia. Terus si cowoknya jawab gini, iya saya jamin ke depannya gak ada masalah, sumpah demi Allah demi bapak gue dah, katanya. Dari situ udah sebulan lebih dia di Surabaya. Aku dengar dari kakak, katanya si cewek itu hamil. Wah, di situ kakiku gemeteran dan udah kayak orang linglung, tapi aku gak gegabah langsung ambil keputusan. Karena dari dulu prinsip aku, siapapun bercerita baik buruknya dia, selama aku belum dengar dari mulut dia, aku gak bakal percaya. Dan lepas dari situ, aku pulang kerja, aku minta ketemuan dan inilah kisah selanjutnya. Kak Ina ada bilang, bisa gak? Aku minta kamu jujur sekali ini aja. Terus si cowoknya jawab, apalagi yang belum aku jujur, semuanya sampai sumpah masa kamu gak percaya. Katanya si R hamil. Terus si cowoknya jawab, mana aku tahu kalau dia hamil, lagian belum tentu aku yang hamilin. Oh, dan si cowoknya juga jawab, kamu percaya kan sama aku? Aku capek sama masalah yang kita hadapi, aku aja bingung dari mana mulai dan akhirnya. Oke, jadi percakapan itu tadi percakapan ributnya si Kak Ina ini sama cowoknya ya guys. Akhirnya di situ kami pulang ke kos masing-masing. Tepat 5 bulan setelah percakapan di Belauran, si R ini telepon. Di situ aku kaget, katanya si cowok kabur ketika mereka mau menikah 3 hari lagi. Dan dengan memohon sama aku, si cowok itu pulang biar anaknya ada bapaknya. Di situ aku bingung, mau suruh cowok itu kembali lagi sama R. Tapi di situ aku juga mikir bahasa yang pernah dia ucapkan, bahkan caci maki orang tua aku. Dan aku lebih memilih ego aku dengan mempertahankan si cowok itu. Sumpah aku sesak banget. Kalau gue sih ngedenger cowok gue udah ngehamilin cewek, kayaknya mendingan leave deh, tinggalin aja. Tapi kan setiap perasaan orang beda-beda ya guys. Lanjut lagi. Pada keesokan harinya aku ribut besar sama cowok itu di kos. Dan dia mati-matian bersumpah bahwa anak itu bukan anak dia. Di saat aku udah nangis, bingung, gemeteran, takut, dia dengan segala percaya diri ngejawab dia udah jalan sejauh itu untuk ninggalin mereka dan memilih aku. Dan dengan refleks aku ngangkat tabung gas, langsung hantam di kepalanya. Tabung gas. Oke, tabung gas. Setelah itu darah segar ngalir membasahi tubuhnya dan aku bersimpuh di kakinya sampai ngucapin janji, aku innapurab, gak pernah dendam sama orang, tapi aku bersumpah buat kamu laki-laki yang udah 3 tahun lebih aku cintai, menjaga perasaan kamu, walaupun aku terluka sekalipun besok-besok jika wanitamu melahirkan anak-anakmu, akan ada yang meninggal. Ini sumpah dari wanita yang kamu sakiti dengan berbagai macam cara. Dan di situ aku langsung jalan ke terminal Bungurasi dan selama 6 jam aku pulang ke kos. Si cowok itu masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergeser sesenti dengan darah yang udah kering di badannya. Semarah apapun saya tetap nggak tega dan saya membantu membersihkan badannya. Dan di situ saya minta tolong sekali untuk tinggalkan saya dan kembali bersama si R. Tapi di situ dia tetap pada pendiriannya bahwa dia nggak bakal pulang untuk mereka.
Dari situ selang sebulan kemudian aku kasihkan dia uang tiket dan aku minta dia pulang ke Makassar, tapi dia ngotot tetap nggak mau. Pas jam 1 malam saya sholat, saya berdoa sama Allah, jika dia bukan jodohku, bantu aku melepaskannya dengan ikhlas. Dan Allah menjawab doaku. Setelah sebulan kemudian si cowok pulang ke Makassar dan aku tetap di Surabaya. Sampai terakhir malam tahun baru 2022, si cowok sempat nanya kabar, cuman aku nggak nanggepi karena terakhir di tahun 2017, nggak ada hujan, nggak ada angin, si R ini membenci aku sampai saat ini. Nah, di sini gue ada kasih pertanyaan buat Kak Ina. Alasan kenapa bisa pisah, dia bilang, karena si R ini hamil. Ya saya mana mau lanjutin hubungan kayak gitu, apa jadinya masa depan aku, kakak? Ya, setuju. Kalian harus bisalah memikirkan masa depan kalian. Ya kali kalian punya pasangan yang sudah menghamili orang lain kan kayaknya kurang gimana gitu ya. Adakah pelajaran yang bisa diambil? Pelajaran yang bisa diambil dari kisah sebelumnya, setiap hubungan harus punya pondasi yang kuat, yaitu kepercayaan. Mencintai seseorang sewajarnya karena cinta sepenuhnya hanya kepada Allah. Setuju. Dan yang diharapkan untuk hubungan ke depan. Harapan ke depannya semoga seseorang datang melengkapi jalan hidupku tanpa melibatkan orang ketiga, dan aku berdoa meminta sama Allah aku pengen pacaran setelah menikah. Amin, semoga dikabulin ya Kak Ina Purap. Oke guys, itu dia cerita dari teman kita di NTT. Semoga pelajaran ini bisa menjadikan dia wanita yang kuat, karena memiliki kisah yang pahit, bertahun-tahun pacaran, ternyata pasangannya ini menghamili orang lain. Dan semoga bisa mendapatkan ganti yang lebih baik. Lagi-lagi gue cuma bisa berpesan, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan takut patah hati, karena itu bisa menjadikan kalian kuat. Nah oke, mungkin cerita dari Setengah Sayap segini aja. Kurang lebihnya gue mohon maaf banget karena di sini banyak noise, karena kan ini tempat camping yang di outdoor banget gitu ya. Semoga suara gue ini jelas kerekam, dan semoga dengan background ala-ala holiday ini bisa menghibur kalian lah, walau hanya sedikit. Oke, gue Milda pamit undur diri, dan buat teman-teman yang mau cerita juga silahkan kirim recordingnya ke email setengahsayap.podcast@gmail.com. Atau kalau misalnya kalian malu nih recording cerita suara gitu, boleh tulis kisahnya di email, nanti akan gue bacakan kayak tadi. Oke, gue Milda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.